Cara menghadapi masalah. Teman-teman sekalian, siapa sih yang tidak pernah punya masalah dalam hidupnya? Setiap kita, setiap pernikahan, setiap rumah tangga, setiap keluarga, pasti punya masalahnya masing-masing. Masalah terjadi karena ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kita berharap semua baik-baik saja, tapi kenyataannya ada aja masalah ataupun kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara menghadapi masalah ketika terjadi dalam hidup kita? Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi, kita mendapatkan petunjuk cara menghadapi masalah bahwa bagi orang-orang yang beriman punya keyakinan bahwa ketika masalah itu datang, itu sudah seizin Allah terjadi. Jadi memahami itu kita tidak lagi berlarut-larut menyalahkan siapapun ketika masalah itu datang. Baik menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain yang kita anggap sebagai penyebab masalah itu muncul. Nah, keyakinan tersebut akan membantu kita untuk tidak lagi fokus menyalahkan, tetapi fokus apa yang harusnya dilakukan. Nah, sebelum sampai ke fokus apa yang harus dilakukan atau fokus pada solusi, Allah menambahkan lagi, wahai orang-orang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, jadi sebelum kita fokus ke solusi, terlebih dahulu kita harus fokus mengingat Allah. Supaya apa? Supaya hati menjadi tenang. Karena wajar saja ketika terjadi masalah, hati kita gelisah. Hati kita tidak tenang, hati kita kecewa, mungkin malu, merasa bersalah, takut, marah, kesel, ya, sehingga kondisi emosi tersebut membuat hati kita jadi gelisah. Kalau hati kita gelisah, kemampuan berpikir kita jadi menurun, konsentrasi turun, ya. Tidak bisa memikirkan solusi, buntu, mentok rasanya tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena hatinya lagi gelisah, hatinya lagi kesel, hatinya lagi takut, hatinya lagi marah. Jadi tidak bisa mendapatkan petunjuk ataupun jalan keluar. Jadi saat ada masalah jangan buru-buru cari solusi atau jalan keluarnya, tetapi fokus menenangkan hati kita dulu, mengubah dulu kondisi hati yang gelisah menjadi tenang. Bagaimana caranya? Tadi disebutkan ya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, banyak cara yang bisa membuat hati kita tenang dengan mengingat Allah. Bisa dengan berzikir, bisa dengan sholat, bisa dengan berwudu, bisa dengan tilawah Al-Quran. Ya, bisa banyak cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat kondisi hatinya tenang saat mengingat Allah. Pilih yang paling mudah ataupun yang mungkin lebih berhasiat tinggi. Misalnya sholat malam itu paling ampuh ya untuk membuat kondisi hati kita semakin khusyuk dan tenang. Nah, jadi fokusnya adalah mengkondisikan perasaan, emosi hati kita menjadi tenang terlebih dahulu. Karena ketika hati kita sudah tenang, baru pikiran kita itu jadi lebih jernih, jadi bisa melihat suatu kondisi masalah itu dari sudut pandang yang luas, tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri saja, tapi kita bisa mulai berempati nih, melihat masalah dari sudut pandang orang lain yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, sehingga juga pikirannya jadi lebih terang ya. Sehingga kalau pikirannya sudah terang, petunjuk-petunjuk jalan keluar solusi itu jadi lebih mudah terlihat. Tindakan kita dalam action ataupun mempraktekkan solusi jalan keluar itu juga jadi lebih terarah. Ya, jadi teman-teman, cara menghadapi masalah adalah dengan kita meyakini bahwa masalah itu datangnya dari Allah, bukan semata kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain. Yang kedua, fokus menenangkan hati kita dengan cara mengingat Allah. Dan kemudian yang ketiga, tetap melakukan ikhtiar yang terbaik untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Semoga bermanfaat.